Jadi kita jangan hanya dikit-dikit pemerintah, jangan. Pemerintah mereka Banyak nih kegiatan-kegiatan volunteer di Indonesia secara umumnya itu yang justru memanfaatkan sebagai ladang bisnis nih Dok. Dengan sistem yang donasi dan lain-lain, apakah Muafak juga melakukan sistem yang demikian? di daerah 3T ternyata teman-teman semua akses Eits, subscribe dulu. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu beliau seorang dokter yang juga aktif sebagai social entrepreneur. Yuk, mending kita kenalan dulu sama Dokter Muammar. Kita boleh dong tahu nih profesinya atau kesibukannya selama ini ngapain aja? Masya Allah luar biasa. Terima kasih kepada podcast Sago TV yang telah mengundang kami dalam agenda yang sangat luar biasa ini. Jadi di sini kita saling berbagi, berinovasi dan berkolaborasi. Nama saya Dr. Muammar Zain, asal dari Sigli, domisili tepatnya di Banda Aceh sekarang. Dan kesibukan saat ini sebagai seorang dokter yang baru saja menyelesaikan program internship ataupun program PTT, ya, pegawai tidak tetap, di salah satu rumah sakit umum daerah Aceh Barat Daya ataupun rumah sakit Tuku Pekan. Dan untuk kesibukan lainnya, saya ini fokus untuk mengurus Yayasan Muafak Indonesia Cendekia. Nah, ini menarik nih. Nah, boleh dong nih kita cari tahu atau kita lebih menggali lebih dalam tentang apa sih Yayasan Muafak itu nih, Dok. Jadi boleh dong sedikit di-sharing nih tentang yayasan tersebut. Oke, baik. Yayasan Muafak Indonesia Cendekia merupakan sebuah yayasan yang fokus ataupun concern bergerak di bidang sosial. Nah, di bidang sosial dalam kategori ada 4. Yang pertama, bidang pendidikan, kemudian di bidang kesehatan, dan selanjutnya juga ada 2 bidang lagi yang tidak kalah menarik, yaitu ekonomi kreatif, pariwisata, dan keagamaan. Jadi ada 4 bidang yang memang kami concern untuk membangun peradaban lebih tepatnya. Mungkin bisa dong diceritain dikit apa sih yang membuat seorang dokter Muammar pengen terjun di sosial. Padahal kan kalau kita bilang ya, lebih enak kita cuma di ruangan AC gitu nunggu pasien, uangnya banyak. Itu justru udah di safe zone yang paling enak tuh. Apa yang membuat dokter pengen terjun di sosial? Apa motivasinya? Ketika kita berbicara tentang comfort zone, ya, itu zona nyaman, maka kita semua orang pasti akan ngerasa yang penting kita nyaman, aman, dan semua pekerjaan selesai sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Tapi di sini saya mengambil sebuah risiko yang berimpact besar untuk kehidupan saya ke depan, yaitu di bidang sosial. Karena kenapa? Karena kita memikirkan banyak orang, kita hanya bukan memikirkan diri sendiri. Jadi ketika kita mencurahkan segala isi pikiran kita untuk banyak orang, maka tentunya kita akan mendapatkan berbagai tantangan. Jadi sesuai dengan kepribadian saya suka tantangan. Karena saya suka tantangan, makanya mencoba untuk bergerak di sosial. Ibaratnya sosial ini adalah harganya mahal, maka kita harus melakukan suatu hal yang luar biasa, ya. Jadi kita mengajak banyak orang. Dan kenapa bisa terjun di sosial? Karena kita punya tim, ya. Kita punya tim, dan ketika berbicara tentang konteks kegiatan sosial, maka kita mengatakan kami, ya, bukan saya. Jadi kami adalah tim. We have super team. Jadi saya juga pengen tahu nih. Saya juga dapat informasi kalau yayasan ini udah mengadakan berbagai program nih. Jadi boleh dong sedikit di-sharing program-program apa yang udah diselenggarakan sama yayasan Muafak ya kalau nggak salah namanya. Ya, apa aja nih? Boleh tolong ceritakan. Mungkin untuk kata-kata Muafak sepertinya agak susah disebutkan, ya. Iya, mungkin ya. Ada yang menyebutkan kadang muwakaf, ya, ataupun istilahnya Muafak. Sebenarnya Muafak itu punya makna yang sangat dalam, ya. Jadi dalam kami mengambil filosofi nama Muafak ini sangat dalam, yaitu di surah yang ke-11 Hud ayat 88, sebelah kanan baris paling bawah, ya. Wa ma taufiqi illa billah, bukanlah kesuksesan melainkan milik Allah. Artinya apa? Muafak ini adalah artinya suksesor, ya. Suksesor yang ketika bertemu 2 hal yang sangat luar biasa. Bertemu antara keinginan sang hamba dengan kehendak sang pencipta. Itulah namanya sukses yang luar biasa. Itu artinya muafak, ya. Jadi sangat filosofi dalam. Sehingga orang-orang yang tergabung dalam muafak inilah para suksesor, ya.
yang Alhamdulillah, bergerak amin, di amin, bidang ya. sosial. Oke. Jadi memikirkan banyak orang. Nah, kami mengadakan kegiatan pengabdian sosial ya. Alhamdulillah kita udah berhasil mengadakan kegiatan pengabdian sosial 2 chapter. Selanjutnya mungkin akan ada chapter 3 di bulan ini, di pertengahan Juni insyaallah. Jadi program kita concernnya ada di bidang pendidikan ya. Oke. Pendidikan kebudayaan, kemudian kesehatan lingkungan, dan ekonomi kreatif pariwisata. Nah, jadi kegiatan yang kita lakukan adalah berupa pengabdian sosial. Pengabdian sosial yang ibaratnya mungkin anak-anak muda ataupun orang kuliah yang hanya mendapatkan pengalaman pengabdian itu waktu KKN dah. Nah, waktu KKN. Tapi kita sekarang memberikan kesempatan untuk semua anak muda, mulai dari anak muda tingkat SMA, mahasiswa umum, bahkan kami juga membatasi usianya dari 15 sampai dengan 40 tahun yang masih punya jiwa-jiwa muda untuk ikut pengabdian sosial. Nah, untuk pengabdian sosial yang pertama kami mengadakan di Desa Berawang ya, di Sabang. Kenapa kami mengadakan di Desa Berawang Sabang? Karena kami concernnya adalah pengabdian sosial di daerah 3T ya. Nah, seperti teman-teman ketahui, daerah 3T ini memerlukan uluran tangan ya dari orang-orang yang memang peduli terhadap sekitar. Jadi kita mengajak anak-anak muda yang punya ide-ide luar biasa untuk mengabdi. Makanya judul pada podcast kali ini mungkin lebih ke muda mengabdi untuk negeri. Ya, oke, keren. Dan kemarin kami juga mengadakan kegiatan terakhir di Pulau Aceh. Pulau Aceh. Yang notabene mungkin semua pada tahu bahwa di Pulau Aceh ini masih daerah tertinggal ya, yang tentunya untuk akses dan fasilitasnya masih kurang. Oke. Tapi ini untuk sekedar informasi aja ya. Berdasarkan fakta bahwa banyak nih kegiatan-kegiatan volunteer di Indonesia secara umumnya itu yang justru memanfaatkan sebagai ladang bisnis nih, Dok. Ya. Jadi dengan sistem yang donasi dan lain-lain, mereka memanfaatkan uang itu digunakan untuk pribadi, bahkan mengikuti hedonismenya sendiri gitu. Jadi bagaimana tanggapan dokter dan apakah muafak juga melakukan sistem yang demikian? FYI, disclaimer dulu ya. Oke, Jadi, boleh. mungkin yang kita sering dengar yang tren di TikTok, di Instagram, itu kan banyak NGO yang nyari cuan doang gitu kan. Mungkin lebih ke ibaratnya mereka menjadikan NGO ataupun yayasan ini sebagai ladang peluang untuk mencari banyak uang. Lumayan juga tuh kan uangnya kan, Dok? Kan? Iya. Ya lumayan bisa terkumpul dari ribuan peserta, dari ribuan para pendaftar. Nah, jadi sebenarnya ini lebih ke sistem dan konsepnya. Iya. Jadi kita barengin dulu dengan niat kita. Jadi niat kita di awal ingin membangun sebuah yayasan adalah untuk menciptakan berbagai perubahan di bidang sosial. Dalam konteks apa? Kebaikan. Jadi dalam tahapan yang kami lalui perlu diketahui bahwa Yayasan Wafa Indah Cendekia yang saat ini sudah berjalan berbagai program-program sosial yang kami merekrut berbagai relawan dari profesi yang berbeda, dari social background, kemudian dari pendidikan yang berbeda. Di situ juga ada dokter, guru, kemudian ada mahasiswa, siswa, dan masyarakat umum. Itu tujuannya adalah untuk social movement, ya, untuk pergerakan sosial. Jadi kami membangun yayasan ini berdasarkan independensi ya, kemandirian. Iya. Kemandirian dalam artian kami tidak bergantung kepada pemerintah untuk mengadakan kegiatan, bergantung pada funding pemerintah ataupun funding siapapun, dan bahkan biaya yang ibaratnya yang kami namakan sebagai donation fund ya, biaya yang diberikan sebagai dalam bentuk donasi, itu benar-benar kami berikan untuk keperluan pengabdian sosial. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan para relawan, contohnya misalnya dalam konsep kami untuk para relawan itu ada 2 hal yang kami berikan, malah kami juga memberikan beasiswa ya. Jadi bagi relawan yang punya pengaruh besar dan peran besar selama melakukan pengabdian sosial, kami berikan beasiswa, namanya beasiswa relawan muda ya, beasiswa relawan muda. Dan itu biayanya dari mana? Nah, Iya, itu yang pertanyaannya. itu pertanyaannya. Itu yang penting sih, ya. Ya kan? Itu dana kutipnya. Jadi ketika kami sudah terjun di bidang sosial, maka kami akan mendapatkan tim yang loyal. Iya. Nah, dari tim loyal tersebut, alhamdulillah kami berhasil mendirikan PT Travel Company ya, Oke. PT Safari Panorama Indonesia. Itu bergerak di bidang travel agent dan itu sinergi dengan yayasan kita. Jadi ibaratnya setelah kita mengadakan kegiatan
sosial di Sabang, kita mendirikan PT Sabang Royal Trip. Nah, 10% dari keuntungan bisnis tersebut kita alihkan untuk program sosial tadi. Oke. Nah, jadi kita mandiri. Tidak ketergantungan pada siapapun. Jadi setiap ya. bulan 10% keuntungan dari PT yang udah kita bangun, yang ibaratnya itulah sebagai bagian dari social enterprise, Ya. kita alihkan untuk program pengabdian sosial. Bisnis dengan Allah lah ceritanya Bisnis ya. dengan Allah. Jadi kita bukan hanya sekedar berbisnis dengan Dengan manusia, tapi berbisnis dengan Allah supaya kita sukses secara kafah. Ya. Oke, ini menarik nih. Terus saya juga pas mungkin ngekepoin tentang muafak. Mungkin buat teman-teman yang mau ngekepoin, coba cek aja IG muafak.id ya kalau nggak salah. Ya, Iya, coba cek aja. Saya juga melihat di situ mungkin merasakan hal yang berbedanya adalah terbentuknya kekeluargaan, hubungan emosional. Jadi mungkin setelah kegiatan selesai, hubungan kekeluargaan itu tetap terbentuk. Nah, ini gimana nih, Dok? Ini karena menarik bagi saya karena sehingga siapa dari seluruh belahan Indonesia yang datang ke sini, kita itu berasa jadi ketemu keluarga baru di tempat yang baru gitu. Jadi bagaimana dokter membuat para peserta ini untuk menjadi keluarga dalam yayasan kita, yaitu Yayasan Muafak. Anyway, we have our principal power that motivated us to be great. If you want to go faster, go together. Ya. Jadi kita punya prinsip ketika mengadakan semua program, terutama program sosial, kita lebih ke grow together, glow forever. Jadi ibaratnya, ayo kita bertumbuh bersama, sukses bersama. Nah, jadi nggak ada yang dirugikan gitu ya, Dok. Jadi sukses yang sebenarnya adalah bukan saling menjatuhkan, tapi saling menumbuhkan. Nah, itu yang kami anut. Jadi berbasis dari kegiatan-kegiatan sosial tersebut, kami prinsipnya adalah kekeluargaan. Jadi yang kami pupuk selama ini adalah kekeluargaan. Jadi ketika orang yang bergabung, itu semua adalah keluarga. Jadi nggak ada istilah misalnya ini tim panitia, ini tim kerja, ini tim lawan, nggak ada. Kami semua keluarga. Itu adalah bagian dari kita. Dan itu tidak ditemukan pada NGO lain sebenarnya. Iya, sebenarnya itu. Oke. Jadi ibaratnya kita selalu memberdayakan keluarga kita. Kita dahulukan keluarga kita, bukan orang lain. Jadi alhamdulillah untuk saat ini sudah berhasil mengadakan program sosial dan dengan jumlah relawan hampir 100-an lebih. Itu adalah salah satu dari prinsip kekeluargaan tadi. Iya. Nah, jadi siapapun yang mau bergabung, kita saling bantu. Ya, contohnya ketika ada kawan-kawan kita yang mau bergabung, ya silakan. Kita selalu sangat terbuka, ya. Dan ketika dia lagi ada fase-fase sulit, mungkin dia lagi ngebangun, lagi ngerintis, insya Allah kita siap bantu. Baik itu bantu secara dana, secara pemikiran, ataupun apa saja yang bisa kita bantu, insya Allah kita siap. Oke. Nah, itulah. Oke, mungkin ada sedikit rasa penasaran dari saya nih, Dok. Setelah 2 kali ya kegiatan kemarin yang bermuda ya, kalau nggak salah. Nah, itu ada nggak keresahan-keresahan dari masyarakat pedesaan yang mungkin bisa kita sampaikan nih di media sosial? Mungkin mereka nggak bisa expose. Ya mungkin kita sebagai yang udah berpengalaman di sana, ada nggak keresahan yang mereka sampaikan ke dokter yang bisa kita curahkan di sini? Wah, kalau kita menyampaikan tentang keresahan ini banyak kali keresahan. Nah, boleh ceritain aja nggak apa-apa. Ini sangat emosional. Kalau misalnya berbicara tentang keresahan, mungkin masyarakat berkata itulah keresahan. Tapi bagi orang-orang yang di perkotaan, sebenarnya itulah tantangan. Tantangan gimana bisa membuat perubahan. Jadi ketika kita bisa menikmati fasilitas yang sangat luar biasa, lengkap di daerah perkotaan, bagaimana dengan daerah pedesaan? Itulah alasan terbesar saya sebagai seorang dokter yang notabene mungkin saya bisa aja memilih untuk duduk di rumah sakit. Saya bisa aja memilih untuk duduk di klinik santai, nunggu pasien datang. Uangnya banyak. Dan ya akhir bulan yang penting aman. Oke. Tapi saya memilih untuk terjun di bidang sosial. Artinya terjun langsung menjemput pasien. Menjemput pasien. Dalam kategori saya nggak bisa sendiri. Nah, jadi saya butuh tim. Jadi yang hebat yang sebenarnya adalah tim, bukan saya. Saya hanya menaungi, mengajak mereka untuk bisa peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi keresahan yang sering kami dapatkan ketika melakukan program pengabdian sosial, keresahan yang pertama adalah keresahan di bidang pendidikan.
Oke. Di daerah 3T ternyata teman-teman semua akses pendidikan itu sangat kurang, apalagi fasilitas. Ya, itu sering dikeluhkan sama kami. Bahkan buku aja nggak pernah diupdate. Ya, buku yang seharusnya itu diupdate selalu, dapat dana BOS, dapat tapi tidak terdistribusi dengan yang semestinya. Oke. Jadi ketika kita mengatakan literasi orang-orang di daerah pesisir, di daerah 3T itu kurang, tidak. Mereka punya keinginan sangat luar biasa untuk belajar. Tapi fasilitas buku yang seharusnya itu dapat dari biaya operasional pun dana BOS sekolah itu tidak ada. Tidak ada distribusi. Sehingga sangat kasihan ya. Fasilitasnya kurang lengkap, literasi rendah. Bukan literasi mereka yang rendah, tapi memang fasilitasnya tidak terdistribusi secara merata. Itu sangat dikasihankan. Ya, anak-anak di daerah 3T sebenarnya punya keinginan yang sangat luar biasa untuk belajar. Beda kali. Dan ketika tidak dibarengi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, maka keinginan mereka akan berkurang. Itulah perlu peran ya. Bukan hanya sekedar pemerintah ya. Kita juga sebagai masyarakat harusnya terjun. Iya. Jadi kita tidak hanya bisa berharap pemerintah nggak bisa mengayomi seluruh masyarakat Aceh yang mungkin yang ibaratnya kita adalah saudara semua ya. Iya. Ya, jadi kita sesama muslim adalah saudara. Harusnya kita memperhatikan saudara kita. Jadi kita jangan hanya dikit-dikit pemerintah, jangan. Pemerintah mereka adalah sebagai seorang stakeholder ataupun regulator yang membantu untuk terlaksananya program-program walaupun tidak secara merata. Nah, kita sebagai masyarakat yang membantu. Jadi makanya kami tergerak untuk bersinergi dengan pemerintah dalam program sosial ini untuk bisa berkolaborasi ya. Dan yang kedua di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini sangat miris ternyata. Nah, dan ya saya sering sedih ya ngelihat bahkan masyarakat ketika mau berobat ke puskesmas terdekat ya, puskesmasnya udah nggak ada. Puskesmasnya jauh, puskesmasnya misalnya di Pulau Aceh, harus nyebrang pulau kan. Waduh. Mereka untuk berobat, misalnya contohnya kemarin sempat viral ada orang yang mau melahirkan kemudian karena memang malam jadi terkendala transportasi artinya aksesnya memang gak bisa secara cepat, dia meninggal. Nah, itu artinya apa? Keresahan sosial yang disampaikan oleh masyarakat sebenarnya itu nyata di lapangan. Nah, oleh sebab itu kami tergerak hati untuk bergerak di bidang sosial, setidaknya kita mampu memberikan senyuman. Walaupun tidak dalam bentuk materi, tapi dedikasi itu sangat berarti dari pagi hari hingga malam hari. Dan semoga dengan ada kegiatan sosial ini, anak-anak muda semuanya, ayo kita mengabdi untuk negeri ya. Mengabdi ini bukan hanya soal materi, tapi hati yang penuh dengan dedikasi. Jadi kan banyak nih anggapan dari ataupun persepsi dari orang-orang luar Aceh yang beranggapan kalau kita pergi ke Aceh itu kasar, Aceh itu nggak aman untuk orang non Muslim, intoleran. Nah, jadi ada nggak nih dari program ini yang mereka tanggapannya nih dari anak-anak relawan luar, ataupun kalaupun ada yang Kristen, apa nih tanggapan mereka ketika pergi ke Aceh gitu setelah mengikuti kegiatan relawan di pelosok? Nah, ini menarik ya. Jadi kan kalau misalnya kita cari di kolom pencarian ataupun browsing, tagline ataupun hashtag yang muncul lah Aceh intoleran, ya kan? Kemudian Aceh tidak welcome, dan Aceh juga sangat tidak ramah dengan orang-orang luar. Tapi ketika kita udah berada di lapangan, ketika masyarakat luar mau ke Aceh, itu sering dibarengi dengan rasa ketakutan. Ini takut nggak ya? Karena Aceh kan sangat strict gitu ya. Mungkin dengan penerapan syariat. Sebenarnya syariat yang ditanamkan ataupun yang diinternalisasikan di Aceh adalah syariat yang kafah untuk menjaga, bukan untuk menakutkan banyak orang. Nah, jadi dari program pengabdian sosial inilah salah satu promosi sosial juga, sosial untuk orang-orang luar bahwa ternyata Aceh seaman itu loh. Bahkan di pelosoknya pun. Ya, bahkan di pelosok pun mereka sangat welcome. Ada orang-orang luar. Ada yang Kristen nggak di relawan kemarin? Ya, bahkan tim Yayasan Wafa Indonesia Cendekia salah satunya adalah
Kristen. Oh. Ya, salah satu, dan yang ikut-ikut pengabdian sosial tiap chapternya ada orang Kristen, ada nonis. Dan tanggapan mereka selalu bagus. Tanggapan mereka sangat luar biasa. Mereka sangat terbuka ya, dalam artian ketika mereka ke Aceh, mereka merasa ingin kembali lagi, ingin balik lagi ke Aceh. Nah, jadi untuk kesinambungan supaya mereka balik lagi ke Aceh, mereka mendirikan, walaupun kami membangun travel agent ya, supaya mereka nanti kalau mau balik ke Aceh, kalau kalian cuma mau main aja tapi nggak mau pengabdi nggak apa, kita juga bisa kok memfasilitasi kalian semua. Jadi disitulah titik baliknya bahwa ternyata yang ditakutkan oleh orang luar terhadap dengan persepsi Aceh yang menakutkan, Aceh sangat strict, itu tidak ada. Ya. Aceh ini sangat aman, Aceh ini sangat welcome, Aceh ini sangat ramah terhadap orang-orang luar. Jadi untuk teman-teman semua, Jangan takut ke Aceh. kalau mau buktiin ya, terutama orang-orang luar Aceh, yuk kita ke Aceh. Ke Aceh dulu. Mau wisata, mau ikut pengabdian sosial, silakan. Semua udah difasilitasi. Oke. Apa sih yang berkesan banget nih, yang membuat dokter ingin terus program dari Muafak ini terus berjalan? Yang paling berkesannya tuh apa? Bagi seorang dokter, apakah karena senyuman mereka? Itu boleh sedikit diceritakan mungkin? Oke, banyak hal yang sangat berkesan ketika kita mengadakan program pengabdian. Ya. Yang pertama berawal dari keluarga ya, relawan. Jadi para relawan ketika para relawan merasa ada kenyamanan yang bisa kita ciptakan, itu adalah salah satu hal yang sangat luar biasa ya, yang mungkin tidak kita dapatkan ya dengan kita melakukan pekerjaan. Jadi di luar pekerjaan ternyata ada kenyamanan ya, ada kenyamanan yang mereka dapatkan. Mungkin pekerjaan mereka dihirup pikul di perkotaan itu sangat tertekan lah. Tapi dengan ada program pengabdian, mereka lebih santai, mereka dapat feel keluargaannya, dan di situ juga mereka ngerasa bahwa ternyata aku bisa loh memiliki dengan orang yang tidak sedarah. Iya. Dan bisa bersyukur juga ketika melihat yang nggak seberuntung kita gitu ya. Iya benar. Oke. Dan dari masyarakat tentunya ya, mereka ketika kita melakukan program pengabdian, mereka sangat ramah, keramahan masyarakat ini sangat membuat kami semangat. Berarti yang kita bayangin masyarakat pedesaan itu nggak welcome itu salah ya? Oh tidak benar. Ya, Oke. big no. Berarti mereka sangat welcome terhadap kita dan lebih ramah justru mungkin ya? Malah mereka sangat well prepare ketika ada kedatangan tamu, mereka menyambutnya dengan sangat luar biasa. Dan di situ kita bisa membayangkan mereka menawarkan apa yang mereka punya. Kadang mereka menawarkan ya udah nginap di rumah kami, udah makan di sini, makan. Jadi kami pun sangat semangat ya. Dengan adanya keramahan masyarakat yang mungkin di luar dikatakan bahwa masyarakat di sini terbelakang, masyarakat di sini tidak welcome. Enggak ya. Masyarakat di daerah pedesaan justru mereka masyarakat yang tinggi sifat gotong royongnya. Tinggi sosialnya. Dan mereka juga sangat ketika kedatangan kalian ini seneng banget kayaknya ya. Iya benar sekali, senang banget. Oke, mungkin boleh nih ada mungkin pesan dari dokter untuk teman-teman yang mungkin masih tidak ingin terlibat dalam kegiatan sosial, masih peduli sama dirinya sendiri, nggak peduli sama kehidupan orang lain. Itu ada nggak pesan dari dokter? Misalnya terkait dengan pesan ya, jadi pesan dan motivasi ya untuk teman-teman semua. Sebenarnya orang yang menyampaikan pun butuh motivasi. Aduh, motivasi. Oke. Karena kenapa? Karena yang kita jalani saat ini lah karena kita tim ya. Jadi kita tim. Jadi kami bergerak secara bersama barengan. Jadi datang sini pun mewakili tim gitu, bukan mewakili saya sendiri. Jadi buat teman-teman semua yang berada di luar sana ya, tentunya ketika kita melakukan suatu hal yang bernilai baik, pasti akan diberikan jalan terbaik ya. Karena di balik semua yang kita lakukan ternyata punya nilai-nilai luar biasa yang tidak kita sangka-sangka. Ya. Dan berawal dari keinginan kami sendiri, mungkin di awalnya ketika selesai pendidikan dokter ingin traveling keliling Indonesia
di daerah-daerah destinasi wisata prioritas seperti di Labuan Bajo, kemudian di Raja Ampat, Wakatobi. Dan ada kawan yang mengingatkan bahwa kamulah seorang dokter, justru kamu yang harus punya nilai sosial yang tinggi. Kenapa nggak kamu jalan-jalan sambil mengabdi gitu kan? Nah, jadi di situlah akhirnya di awal tahun 2024 itu kebangkitan. Nah, kebangkitan lah ada perubahan yang saya alami yang sangat berdampak. Itu mengikuti program pengabdian pertama dan alhamdulillah itu lulus fully funded ke Labuan Bajo di desa pesisir panjang NTT. Nah, itu sangat membangkitkan saya. Makanya awal mulanya kami bisa mengadakan program pengabdian sosial juga karena kami pernah mengikuti program sosial. Jadi ketika orang Aceh yang punya semangat dan daya juang tinggi untuk mengabdi, mereka harus pergi keluar. Ya. Sedangkan masyarakat Aceh yang kita kenal lah gotong royongnya sangat tinggi, tapi untuk menjadi agent perubahan dalam melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan masih sangat kurang. Jadi sekarang, ayo anak-anak muda Aceh dan teman-teman semua, ayo kita ajak orang-orang luar ke Aceh untuk mengabdi ya. Bukan Jangan orang kita Aceh yang keluar. Keren. Jadi alhamdulillah kita udah berhasil mengajak relawan muda seluruh Indonesia untuk mengabdi di Aceh. Ya, yang mungkin anak-anak Aceh, aku pengennya mengabdi di luar ya. Ya, biasanya cari keluar gitu ya. Ya, Justru di negeri kita sendiri lebih masih keluar. butuh bantuan dari kita gitu ya. Justru siapa yang memperhatikan Aceh selain orang Kita. Aceh di sini. Jadi dari situ teman-teman semua, ternyata apa yang kita lakukan walaupun hal yang kecil tapi berdampak besar Dan bermakna. Dan disitulah kita butuh yang namanya berbagi ya. Berbagi, kemudian kita bisa berinovasi dan berkolaborasi sesuai dengan slogan dari Yayasan Muwafaq Indonesia Cendekia. Jadi kami juga berpesan untuk teman-teman semua, kami nggak bisa sendiri. Nah, kami butuh tim dan kami butuh teman-teman semua untuk menyalurkan ide-ide luar biasa dalam program-program kegiatan kami ke depan. Semoga dengan kita bisa bersama bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang luar biasa lainnya ke depan. Oke, mungkin itu kita melihat dari sisi kegiatannya ya. Kalau kita melihat dari sisi dokternya lah, sebagai motivasi mungkin untuk kita semua, ada nggak hal yang besar berdampak ke hidup dokter setelah melakukan kegiatan sosial ini? Jadi supaya orang nggak mikir, ngapain capek-capek, ngapain panas-panasan, nggak ada pun impact untuk diri kita sendiri. Nah, itu boleh kita lihat dari segi apa yang dokter pernah rasakan setelah ikut terlibat dalam kegiatan sosial. Kenapa sih kami harus terjun ke sosial lah? Nah, jadi awal mulanya saya sering nulis di note kecil ya, kemudian di buku harian, dan saya juga mau coba untuk memahami apa yang udah saya tulis. Jadi dari riset singkat saya, ternyata ada 3 kecerdasan yang harus kita pupuk dalam menjalani kehidupan ya. Kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan intelektual. Nah, kecerdasan intelektual ini mungkin teman-teman bisa dapatin di sekolah ya, di kampus, di institusi ataupun di pekerjaan-pekerjaan yang teman-teman geluti semua. Nah, yang kedua itu kecerdasan spiritual. Kalau misalnya spiritual, berarti kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Jadi mungkin kita bisa dapatkan di majelis, di masjid, di tempat-tempat berilmu. Nah, yang ketiga kecerdasan sosial. Nah, jadi inilah tingkat tertinggi yang bisa memadukan antara hablum minallah, hablum minan nas. Nah, jadi mungkin selama pendidikan saya udah bisa untuk memupuk kecerdasan intelektual, kemudian juga dibarengi dengan spiritual, tapi masih ada satu yang kurang, sosial. Nah, inilah titik ataupun ibarat batu loncatan saya, ataupun ibaratnya lebih ke pergerakan dari pergerakan sosial itu berawal dari keinginan saya untuk memupuk kecerdasan sosial bagi saya sendiri. Ya, jadi kita hanya bisa memperhatikan mungkin ya setiap harinya
kita bisa menikmati berbagai nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih kurang untuk memperhatikan kehidupan sekitar kita. Padahal yang diajarkan dalam agama apa? Kita harus lebih mementingkan Orang lain. kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Oh. Itulah kecerdasan sosial. Jadi teman-teman semua, ayo kita saling memupuk kecerdasan sosial. Apapun yang teman-teman yang bisa lakukan, insya Allah itu pasti berdampak ya bagi orang sekitar kita. Dan dari situ juga kami punya keinginan yang besar ya untuk menjadi orang besar. Maka kegiatan sosial adalah pilihan yang harus dibarengi dengan sabar. Oke. Nah, gimana nih buat teman-teman yang udah pantengin kita dari tadi? Ngerasa termotivasi nggak? Gitu. Jadi mungkin ini saya juga izin untuk nyimpulin ya sedikit Oke. tentang percakapan kita hari ini tentang muafak. Nah, jadi sebelum kita tutup mungkin saya akan sedikit menjelaskan bahwa ternyata kita sekarang udah punya kegiatan sosial yang domisilinya tuh di Aceh gitu, dan kita fokus untuk daerah 3T ya tadi Dok. Ya, Oke. dari 3T. Nah, program ini juga itu tidak berharap funding dari siapapun, tidak ketergantungan pada siapapun, sehingga tidak ada yang namanya kita membawa nama baik siapapun juga, sehingga kita juga bisa bebas dalam menyampaikan dan menyalurkan aspirasi. Dan untuk fundingnya kita juga mandiri ya Dok. Ya. Oke, dan fundingnya mandiri. Jadi cukup menarik ya untuk ya program sosial yang sudah mandiri dengan bisnis dari yayasan itu sendiri. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Dok dari dokter? Oke. Nah, sebenarnya Untuk informasi aja, untuk informasi sebelum kita tutup. Oke, teman-teman semua. Jadi insya Allah di pertengahan Juni ini tanggal 15 sampai dengan 20 Juni kami mengadakan program pengabdian sosial yang sangat spesial lah Oke. di Desa Kenawat Takengon Takengon. yang Oke. menghadirkan 50 relawan muda se-Indonesia dalam program Bersama Relawan Muda Bermuda Chapter 3 di Desa Kenawat Takengon. Dan di situ juga kami berkolaborasi dengan pemerintah setempat ya, dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan dengan pihak Pemkab setempat, dan juga kami berkolaborasi dengan pemerintah Aceh ya untuk mengadakan kegiatan sosial kali ini. Dan tentunya banyak hal yang menarik yang akan kami sembahkan terutama untuk masyarakat Aceh semuanya. Jadi mohon dukungan dan doanya, semoga kegiatan kami sukses. Dan setelah kegiatan tersebut, insya Allah kami juga akan bergerak ya untuk ekspansi program pengabdian internasional. Jadi Aceh Go Internasional insya Allah. Wah, oke, itu keren. Ini bakalan keren sih insya Allah Ya. Dok. Nah, buat teman-teman yang mungkin kepo bisa langsung cek lagi IG muafak.id atau relawan muda apa Dok? Relawan muda .idn. Nah, Nah, di TikTok bisa juga kan? Di TikTok oh iya, boleh juga kalau Kami mau update cek di di TikTok, boleh kepoin aja program-program yang bakalan diselenggarakan nantinya di Takengon. Nah, mungkin cukup sampai di sini podcast kita bersama Dr. Muhammad Zain. Saya Ikhwanul Kiram mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.